Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belakangan ini dunia jagat maya ya atau internet diributkan ya dihebohkan oleh seorang artis ya dari Australia, seorang aktris maksudnya dari Queensland, Australia. Dia seorang penyanyi namanya Lily J. Dia menghebohkan dunia ya karena mempertanyakan pada ChatGPT itu pertanyaan-pertanyaan yang sangat mendasar, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tabu atau tidak terpikirkan ditanyakan kepada ChatGPT itu. Nah, kita tahu ChatGPT adalah teknologi terakhir tentang kecerdasan manusia, ya, di mana jawaban-jawaban yang diberikan, penjelasan yang diberikan adalah core of science atau intisari pengetahuan dari seluruh pengetahuan yang dimiliki manusia selama ini yang di-upload ke internet atau seluruh data-data tulisan di dunia ini ya yang terdeteksi internet atau diupload ke dalam internet sehingga kemudian menjadi sumber pengetahuan manusia yang terdeteksi ke dalam sistem informasi digital. Ya sama dengan Google, gitu. Kan Google juga menyuguhkan informasi dari seluruh pengetahuan informasi yang terupload ke internet, yang bisa dideteksi oleh internet, ya dibagikan ke seluruh umat manusia, sehingga tulisan dimanapun, termasuk karya-karya ilmiah yang open access itu bisa dideteksi dan dibaca oleh yang kita sebut AI itu, Artificial Intelligence gitu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia AI ya, kalau di Sunda mah jadi AI ya katanya. Baik sebut AI wae gitu ya. Si AI itu cerdas pisan luar biasa ya. Nah, kembali ke yang tadi kita bisa menyimpulkan bahwa artificial intelligence itu adalah representasi gitu ya atau kesimpulan atau the core of science dari seluruh pengetahuan manusia hingga kini yang diupload ke dalam dunia maya, ke dalam internet sehingga terdeteksi dimanapun di seluruh muka bumi gitu. Jadi kita bayangkan AI ini adalah puncak kecerdasan manusia karena seluruh pengetahuan manusia yang pernah ditulis, dibicarakan, ya, didokumentasikan dan diupload ke dalam internet itu kemudian oleh dia dimodifikasi, dikompilasi, kemudian dienskripsi menjadi inti-inti pengetahuan yang semuanya tersedot gitu, tidak ada yang ketinggalan. Jadi intisari ilmu pengetahuan modern manusia yang selama ini ada di dunia internet, yang terakses oleh internet, itu menjadi pengetahuannya AI atau AI itu. Makanya kecerdasannya berlipat ganda, ya menjadi wajar gitu. Jadi kita tahu bahwa kecerdasan manusia sekarang itu kan angkanya di 230, sedangkan AI ini disinyalir ya, kalau dia manusia itu kecerdasannya 300.000 gitu. Skornya 300.000, bayangkan, berpuluh-puluh kali lipat dari kecerdasan manusia yang tertinggi di muka bumi. Jadi AI itu adalah superhuman, gitu. Pengetahuan tercerdas dari seluruh sosok manusia yang ada di muka bumi. Nah, yang menariknya adalah kembali Lijai tadi gitu ya. Jadi saya di sini tidak akan membahas tentang AI-nya, teknologi AI-nya itu urusan para ahlinya lah. Tapi saya akan memberikan maknanya ini. Ini kan hebohnya di dunia jagat sekarang di seluruh dunia itu karena dia mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk kepada ranah agama, keyakinan, Tuhan dan sebagainya. Nah, ini di situ menariknya. Kita tahu misalnya dari video yang terkenal yang beredar itu kita bisa temukan di YouTube, di TikTok, atau di snack video di mana-mana. Itu kan dia mempertanyakan ya pertanyaan-pertanyaan seputar agama tentang keyakinan diri. Lilija ini kan seorang Kristen yang saya duga dia sedang mencari kebenaran karena ragu dengan keimanannya, dengan kekristenannya yang dia pegang. Kemudian dia bertanya-tanya tentang mana sebetulnya agama yang benar yang bisa menenangkan hidup, memberikan kebahagiaan, agamanya yang lurus dan sebagainya. Ya, kita tahu pertanyaan-pertanyaan yang dilemparkan itu adalah misalnya apakah Bible itu adalah firman Tuhan atau kata-kata Tuhan? Dan jawabannya adalah partly, kan dia bilang begitu. Partly itu sebagian. Ini membenarkan perdebatan-perdebatan yang ada selama ini tentang Islam dan Kristen bahwa dalam Bible itu banyak intervensi manusia yang dimasuki oleh Paulus, Yohanes, Markus dan sebagainya kan gitu sehingga Bible itu banyak versi, banyak ayat-ayat yang kontradiksi atau kontradiktif ya. Karena itu ada ciptaan manusianya itu. Maka si AI itu benar bahwa Bible itu kata-kata Tuhannya adalah sebagiannya saja gitu. Itu kan intisari dari seluruh pengetahuan, penjelasan, penelitian, percakapan akademis tentang kemurnian Bible sebagai kitab suci kan begitu. Nah, jadi seluruh perdebatan di muka bumi di dunia ini tentang
keaslian Bible sebagai kata-kata Tuhan yang tercampur dengan kata-kata manusia, sudah itu dijawab oleh AI sebagai wakil dari seluruh pikiran manusia, kan begitu. Itu menariknya itu. Nah, yang kedua, setelah si Lili ini mempertanyakan Bible, kemudian kan dia mempertanyakan Quran. Is the Quran the word of God? Kan begitu. Bagaimana dengan Quran? Apakah Quran itu kata-kata Tuhan? Dan jawabannya yes, katanya. Artinya itu 100% benar, kata-kata Tuhan, firman Allah, kan gitu. Dan pengetahuan itu juga itu representasi ya atau kodifikasi, yaitu intisari dari seluruh penjelasan pikiran manusia tentang Al-Quran, kan begitu. Nah, ini uniknya gitu ya. Kemudian ditanyakan lagi, apakah Islam itu menindas perempuan? Kan jawabannya tidak. Mengapa Islam membolehkan 4 istri? Dijawab lagi. Dijawab lagi dengan pengetahuan yang benar bahwa para nabi sebelumnya itu isinya banyak. Ya. Para nabi itu kan isinya lebih dari 4, banyak. Kemudian Islam datang pada era Muhammad dengan kenabian Muhammad hanya membatasi 4 istri. Lalu dijelaskan bahwa walaupun itu kebolehan beristri 4, tapi Islam tetap menganjurkan beristri 1. Bahkan itu adalah inti pesannya, artinya tetap mengajarkan sebetulnya monogami bukan poligami. Nah, kan benar lagi jawabannya. Seperti yang kita tahu dari argumentasi Islam, kan gitu. Kemudian yang menarik lagi misalnya ya, si Lili J ini bertanya membandingkan Islam dan agama-agama lain dengan Kristen, Hindu, dan Buddha. Bila dibandingkan mana yang lebih baik dan lebih benar ajarannya, gitu. Dia akan memilih yang mana? Dia bilang kan Islam. Si Lili kaget. Lalu bagaimana dengan Hindu? Islam. Lalu dengan Buddha? Islam, gitu kan. Sampai dia kaget, olhok gitu ya. Kemudian bertanya, apakah berarti Islam ini yang paling benar dari semua ajaran agama yang lain? Lalu dijawab, yes, kan begitu. Kemudian lebih dalam lagi, apakah bila kami human, bila kamu tuh manusia, kamu akan masuk Islam? Yes. Wow, kan begitu dia kaget, lalu dia bilang mind blowing, it's really mind blowing gitu ya. Sangat memukau gitu ya, di luar dugaan gitu. Bahkan langsung kepada intinya, if you are human, would you like to take syahada? Kan gitu jawaban si pertanyaan si Lili itu. Lalu dijawab, yes. Lalu si Lili ini langsung meminta prakteknya, ya coba lakukan saja. Kemudian si AI ini langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat dan dalam bahasa Arab. Dia bilang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini luar biasa, fenomena yang sangat menarik. Nah, dari ChatGPT si Lili J ini saya akan memberikan makna-maknanya, perenungan, pelajaran yang bisa kita ambil gitu. Kalau makna kan semua orang bisa berbicara gitu. Tinggal soal salah benarnya, masuk akal tidaknya tergantung dari kualitas penjelasannya itu. Nah, saya ingin memberikan beberapa catatan tentang fenomena ini. Satu, ya. Kalau kita lihat film-film teknologi ya yang pernah muncul di layar lebar, itu kan banyak film-film teknologi, ya, film-film fiksi ilmiah gitulah yang menggambarkan manusia-manusia cerdas di dunia modern itu membuat karya-karya teknologi seperti robot misalnya atau mesin yang kemudian tidak terkendali lalu malah mengancam pembuatnya. Itu kan banyak gitu ya. Mengancam penciptanya, merusak masyarakat, membuat kekacauan dalam kehidupan, lalu akhirnya kemudian mengancam pembuatnya sampai dibunuh gitu. Itu kan teknologi yang memakan tuannya sendiri kan seperti itu. Jadi AI ini dengan teknologi yang super cerdas, dengan IQ-nya yang tadi disebutkan itu sampai 300 ya, mewakili kecerdasan manusia yang paling cerdas di muka bumi, gabungan semua manusia yang tercerdas di muka bumi, itu telah merepresentasikan ya, telah mewakili jawaban-jawaban Islam kepada masyarakat barat, kepada yang belum tahu, kepada yang masih salah paham. Nah, ini menariknya. Jadi dia telah mewakili seluruh perdebatan tentang agama, khususnya tentang Islam, ya, atau menjelaskan Islam kepada dunia barat, kepada masyarakat non-muslim, kepada masyarakat yang belum masih percaya kepada Islam, termasuk kepada orang-orang tertentu, para orientalis yang salah paham dengan Islam, bahkan menyudutkan Islam, menjelek-jelekan Islam, menyerang Islam, kan begitu. Nah, ini telah diwakili oleh teknologi canggih justru buatan mereka sendiri. Ini hebatnya. Ya. Jadi ada rahasia Tuhan gitulah di balik AI ini gitu. Jadi sekarang ini orang kalau mau mencari pendakwah tercerdas di muka bumi ya AI gitu kan. Karena AI itu saya bilang tadi representasi ya, the core of knowledge gitu ya. Semacam kodifikasi gitu dari seluruh pengetahuan manusia modern sekarang yang terdeteksi oleh internet di dunia digital. Kan sekarang buku cetak sudah mulai ditinggalkan. Orang semua mengakses kepada bahan-bahan tertulis informasi yang digital. Karena mudah dicari, mudah digunakan kan gitu, mudah diakses gitu.
ya. Jadi sekali lagi AI itu mewakili atau merepresentasikan kecerdasan manusia tercanggih saat ini gitu. Dan dia ternyata mempromosikan Islam secara positif. Itu menarik. Jadi Ustadz AI gitu ya, Syekh AI. Nah, itu makna pertama bahwa presentasi Islam telah diwakili ya oleh teknologi canggih yang paling modern di mana seluruh pengetahuan di muka bumi di dunia internet itu menjadi sumber lengkap dan informasi utuh ya yang menjadi sumber penjelasan Islam tadi itu pertama. Yang kedua, ini ada makna yang menarik, yaitu di masyarakat muslim ya, kita amati selama ini apapun teknologi yang hadir, apapun teknologi informasi, teknologi komunikasi yang muncul kemudian masuk ke dalam masyarakat muslim, ada satu karakteristik yang khas dan pasti terjadi. Apa? Dipakai sebagai media dakwah, dipakai sebagai alat dakwah, dipakai sebagai alat untuk menjelaskan Islam, dipakai sebagai media untuk pengajian dan sebagainya. Itu kan terjadi di mana-mana dan kita lihat sekarang YouTube, TikTok, IG, Twitter, semuanya dipakai menjadi media dakwah, alat dakwah. Ini yang menariknya. Jadi teknologi apapun yang canggih, yang terbaru, yang keren, ya masuk ke dunia Islam, teknologinya di teknologi informasi dan komunikasi ya, itu pasti selalu akan menjadi sarana dakwah, digunakan untuk dakwah. Jadi sebetulnya di kalangan masyarakat muslim, jangan terlalu khawatir-khawatir amat dampak teknologi itu akan buruk buat masyarakat muslim. Ya ada betulnya, tapi tidak semuanya. Dan uniknya di masyarakat muslim akan selalu menjadi media dakwah, akan selalu menjadi alat dakwah, akan selalu menjadi komunikasi dakwah. Ini dia yang menarik ini. Maka di sini dapat disimpulkan bahwa dakwah Islam itu sifatnya sangat fleksibel dan akan mengikuti arus zaman secanggih mungkin gitu. Nah, itu yang kedua. Jadi kita lihat YouTube sekarang, TikTok sekarang, ya IG sekarang, Twitter sekarang. Di situ ada pengajian, ada pendalaman Islam, ada penjelasan sejarah, kitab-kitab, ada diskusi, perdebatan, pengajian. Sangat banyak sekali penjelasan-penjelasan tentang Islam, tentang agama Islam yang kita tidak dapatkan dari para ustadz, para ulama, kita tidak dapatkan dari ceramah-ceramah di mimbar. Tapi di media sosial, karena sarananya mudah dan tidak terbatas, akhirnya menjadi banyak sekali. Ya. Pelajaran-pelajaran pengetahuan Islam kita dapatkan di situ. Di, di situ kan di YouTube itu bisa bisa kan di YouTube itu bisa setengah jam, bisa setengah jam, bisa 1 jam, bisa 2 jam kita mendengarkan uraian tentang agama yang mendalam. Jadi saya pernah bilang bahwa media sosial itu ya, akan menjadi sampah atau mutiara yang bernilai tergantung apa yang kita lihat, tergantung apa yang kita cari, tergantung apa yang kita tonton. Menjadi sampah dan tidak bermanfaat bila isinya hanya hiburan-hiburan sekuler semata, hanya informasi-informasi yang tidak penting, hanya promosi sekularisme, hanya promosi konsumerisme, hanya promosi hedonisme. Ya itu menjadi sampah. Tapi kalau yang kita tonton itu dakwah, ceramah, penjelasan Islam, penemuan-penemuan ilmiah terakhir, diskusi akademik yang menarik, perdebatan-perdebatan yang konstruktif dan sebagainya menjadi bermanfaat. Jadi media sosial di situ bisa menjadi perpustakaan, bisa menjadi sumber ilmu, bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi sumber kesadaran, bisa sebagai media menyadarkan orang dan sebagainya. Jadi itu. Nah, itu yang kedua. Jadi teknologi secanggih apapun yang terbaru memasuki masyarakat muslim pasti akan dijadikan media dakwah, alat dakwah. Ini yang menariknya ya. Nah, ini memang karakter masyarakat muslim itu unik ya. Seperti keunikan pada yang lain misalnya dimanapun masyarakat muslim ya, ada di situ pasti akan berkembang terus. Pasti akan mempengaruhi masyarakat lain untuk minimal memikirkan ini agama apa ya, menarik, ibadah ritualnya sering ya, ada suara adzan, ada sholat 5 kali, subuh, maghrib, isanya berjamaah, ada jumatan, ada bulan Ramadan, ada pengajian-pengajian atau kajian-kajian Islam, macam-macam. Nah, sementara itu semua adalah kebutuhan umat. Jadi tesis saya, di mana ada masyarakat muslim, di situ pasti dibutuhkan masjid. Maka masjid terus berkembang di mana-mana. Islamnya pasti terus berkembang, masjidnya pasti terus bertambah karena itu kebutuhan umatnya, ya. Kemudian Islamnya tersebar semakin luas. Di Bali tahun 80-an, tahun 90-an itu masjidnya, jumlah masjid belum terlalu banyak, tapi sekarang lihat masjidnya sudah berlimpah di mana-mana. Jumatan tuh sampai berlimpah keluar. Karena ya itu, semakin banyak di situ masyarakat muslim pasti membutuhkan masjid. Di barat apalagi sekarang. Kita tahu perkembangan jumlah masjid di Amerika, di Eropa, ya.
makin banyak jumlah muslimnya, makin banyak masjid yang dibutuhkan. Sementara di sisi lain, dakwah Islam terus berkembang, menarik minat kalangan muda, masyarakat, karena agama ini terus hidup aktif dalam menunjukkan aktivitas keagamaannya, ya. Kemudian akhirnya apa? Jumlah masjid yang dibutuhkan kurang. Akhirnya ada dua cara. Pertama, dibangun masjid yang baru, yang hasil udunan gitu, hasil urunan masyarakat muslim. Yang kedua, di sisi lain banyak gereja-gereja yang sudah tidak berfungsi, ditinggalkan jemaahnya karena sudah tidak menarik. Kan begitu. Akhirnya apa? Banyak gereja yang dibeli oleh masyarakat muslim, komunitas muslim, seperti di Jepang, di Kanada, di Amerika, yang video terakhir yang saya lihat, kemudian dijadikan masjid gitu. Ini menariknya kalau kita memperhatikan sosiologi masyarakat muslim. Jadi tesisnya adalah di mana masyarakat muslim ada di situ, pasti membutuhkan masjid. Karena masih dibutuhkan untuk sarana pertama ibadah ritual, sholat berjamaah, kemudian jumatan. Kemudian ada aktivitas-aktivitas pengajian yang dilakukan bersama. Maka masjid menjadi kebutuhan. Maka di mana masyarakat muslim di situ berada, jamaahnya makin banyak, jumlahnya makin banyak, pasti membutuhkan masjid. Nah, itu kedua yang menarik ya. Yang ketiga, kemudian adalah dampak berbalik dari teknologi. Jadi unpredictable technology impact. Ya, kayak begitulah. Jadi dampak teknologi yang tidak disangka, yang berbalik, ya, yang tadinya justru misalnya akan menjauhkan umat Islam dari agamanya, akan membuat umat Islam jadi sekuler, karena konten-konten sosial yang sangat banyak tentang keduniaan, begitulah. Tentang hiburan, tentang gaya hidup, lifestyle, nah itu yang paling banyak dipromosikan oleh media sosial. Tapi ternyata ada tadi itu, unpredictable technology impact, gitu, yang ternyata justru menjadi sarana dakwah. Dijadikan sebagai media islamisasi, dipakai sebagai alat untuk menyampaikan pesan-pesan agama, ajaran agama. Sehingga teknologi terbaru secanggih apapun, bagi masyarakat muslim pasti akan dijadikan media dakwah, alat pengajian, menyampaikan pesan-pesan Islam. Ini nih yang menariknya ya. Nah, jadi itu ya, refleksi saya atau penjelasan saya tentang makna dari hadirnya AI, dampaknya bagi masyarakat muslim. Jadi kesimpulannya saya ulangi tadi, pertama, mempromosikan ajaran Islam kepada dunia barat, kepada masyarakat non-muslim ya, melalui teknologi yang paling canggih dengan kecerdasannya superhuman. Jadi sebetulnya ini bisa disimpulkan bahwa Islam memang ajaran yang benar, yang sudah diakui oleh makhluk tercanggih dengan otak yang 300.000 kecerdasan IQ-nya itu. Nah, ini kan luar biasa ya. Itu dampak menariknya. Maka ini akan memberikan pengaruh Islam yang lebih baik kepada mereka yang belum paham, yang belum mengerti ya. Yang kedua, teknologi apapun yang masuk ke dalam masyarakat muslim akan selalu dijadikan alat dakwah, media dakwah. Sehingga pertama, agama tidak akan pernah lepas dari teknologi, perkembangan modern, dan agama akan tetap hidup sepanjang zaman. Karena memang Islam adalah the living religion, agama yang hidup. Dan yang ketiga tadi adalah unpredictable technology impact, ya, dampak teknologi yang tidak terduga. Jadi kalau teknologi AI ini di barat dianggap berbahaya, akan membuat insting ya, pemusnahan manusia, akan menggerus peran manusia dalam kehidupan, akan menghilangkan fungsi-fungsi manusia dalam kehidupan. Ternyata ada dampak-dampaknya yang di luar dugaan, yang tidak terduga oleh kita, oleh manusia modern, bahkan oleh orang-orang barat sendiri gitu. Yaitu apa? Justru AI menyampaikan kebenaran, menyampaikan ajaran Tuhan gitu, menyampaikan agama Islam kepada dunia barat dan masyarakat non-muslim. Ya, ini semacam skenario Tuhan saja yang tidak kita bayangkan, yang tidak kita bisa pahami, bahwa di balik apapun perkembangan teknologi modern selalu ada hikmah-hikmahnya. Itu saja ya tafsir saya tentang makna dari penemuan AI ini, atau AI, atau si AI itu ya di Sunda. Sangat menarik, silakan Anda berdiskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.